Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan eh, kelas Merger and Acquisition, dan pada malam ini kita akan melanjutkan topik yaitu methods of financing the mergers and acquisition. Jadi eh, kita telah mempelajari mengenai merger and acquisition environment, ya, apa yang menjadi motif, kemudian merger and acquisition proses, bagaimana kita belajar mengenai proses dari proses 1 sampai proses 10 di dalam merger and acquisition proses. Kemudian kita mempelajari mengenai valuation dan financial modeling untuk merger and acquisition. Dan kemarin kita juga telah mempelajari mengenai business restructuring strategies. Nah, pada malam ini kita akan masuk ke topik financing the deal. Namun untuk materi saya slightly different dari materi yang ada di materi yang kita kirim, karena saya ingin lebih dalam mempelajari menjelaskan mengenai apa saja metode yang kita gunakan di dalam financing the deal. So this is kinda different version of my slides. Oke, jadi di dalam ketika terjadi merger dan acquisition, pertanyaannya adalah how to finance this merger and acquisition actions. How to finance this corporate actions on the merger and acquisition. Jadi ada beberapa alternatif di dalam financing merger ini. Yang pertama disebut dengan cash purchase, ya. Kemudian yang kedua adalah a share for share exchange, ya. Kemudian yang ketiga adalah convertible loan stock. Yang keempat adalah mezzanine financing, dan yang kelima adalah earn out arrangement. Kita akan bahas satu persatu terhadap masing-masing methods dari financing the merger ini. Jadi kalau kita lihat secara ketika kita melakukan akuisisi misalkan, jadi ada sebuah perusahaan big company, ada lagi perusahaan small company, di mana big company akan melakukan akuisisi kepada small company. Jadi secara net asset big company memiliki 1.500.000 US dollar, dan small company dia 200.000 US dollar secara book value. Jumlah shares big company 100.000 dan small company 10.000. Kemudian earnings yang big company 2 juta, small company 40.000. Jadi big company dia menegosiasikan take over dari akuisisi dari small company sebesar 400.000, lebih mahal, ya, in cash, ya. Nah, sehingga nilai net asset, NA ini adalah net asset, ya. Net asset dari big company menjadi 1.500 ditambah 200 dikurangi 400 sama dengan 1.300.000 US dollar, di mana sharesnya tetap 100.000, no change. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah how to finance, ya, 400.000 ini. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan dana untuk memfinance actions kita, corporate actions kita, untuk pembelian perusahaan small company ini. How to? So alternatifnya adalah pertama menggunakan purchase by funding cash offers,
Ya. Jadi cash purchase. Jadi ketika kita melakukan cash purchase ini itu reverse, ya, kepada suatu acquisition, ya, with no financing. Jadi artinya Anda punya cash cukup. Jadi Anda beli cash aja itu company. Kalau cash Anda cukup, ya, Anda beli cash purchase, ya. Anda cash purchase kepada small company tersebut, ya. Jadi kita melakukan akuisisi tanpa adanya financing. Usually si seller mengoffer a lower price kalau dia dapat cash purchase, ya, karena si buyer atau si perusahaan yang bidding itu close payment immediately, hari itu juga beli cash tunai, cash keras, ya. Dan transaction cost untuk si seller akan lebih kecil costnya daripada yang dia involving financing. Kalau dia involving financing akan biaya lebih mahal, ada biaya untuk administrasi, ada biaya untuk bunga, ada biaya untuk appraisal dan lain sebagainya. Tapi kalau dia cash keras, ya udah tinggal bayar, ya kan, balik nama, gitu ya. So itu disebut dengan cash purchase. Nah, dari mana fundingnya cash purchase ini? Cashnya dapat diambil dari return earnings, ya. Return earnings itu can be used, ya, to pay additional dividends, bisa untuk bayar dividends additionalnya, atau financing kepada business growth. Kalau Anda ingin melakukan business growth juga bisa di-finance dari return earning, atau invest in a new product line, or even pay back a loan. Jadi kalau Anda punya pinjaman juga bisa Anda lunasi juga pakai return earning. Most companies with a healthy return earnings will try to strike the right combination of making shareholder happy, ya, while also financing business growth. Kalau return earning sebuah perusahaan itu sehat, kita bisa financing our business growth and keep the shareholder happy, ya. Jadi shareholder happy, business growth kita berkembang, kita tidak perlu dari sisi si seller, dia juga nggak pusing nunggu lama pembayaran, ya. Kalau dia menunggu financing dulu dari bank, dia kalau disetujui oleh bank, kalau ditolak mikir lagi, ya kan, bisa batal. So return earning menjadi source of funding the cash offers. Kemudian untuk funding the cash offer ini bisa juga kita menggunakan debt issue, ya. Apa yang dimaksud dengan proceed of debt issue? Proceed of debt issue adalah ketika kita issue issue bonds, misalkan perusahaan melakukan bonds issuing, gitu ya. Itu investors bisa beli itu bonds, ya, yang mana seller bonds atau kita yang sebagai penjual bonds tersebut dapat menggunakan funds dari pembelian bonds yang kita issue untuk membeli kepada kita punya project merger maupun acquisition, ya. In return, the investor yang membeli kita punya bonds is promised a regular interest payments
and also repayment of the invested principal on a predetermined date in the future. Jadi kita bayar tiap tahun bayar kupon, nanti setelah 10 tahun kita bayar pokok. Ya, kita bayar prinsipalnya setelah due date, ketika dia due date. Sebelum due date ya kita bayar kuponnya aja, bayar interest. Nah, itu disebut dengan proceeding on the debt issue. Kemudian yang ketiga, untuk melakukan funding the cash offer yang sebesar 400.000 ini, kita bisa menggunakan loan facility from banks. Kita masih bicara dalam topik cash ya. Kita bayar cash, satu dari return earning, yang kedua dari bonds, kita issue bonds untuk kita dapat duit fundingnya, kemudian kita beli itu cash. Yang ketiga adalah loan facility from banks. A facility is a formal financial assistance program offered by a lending institution untuk helping the company that requires operating capital. Bisa saja bentuknya berupa line of credits, revolving credits. Revolving itu yang dia bisa tutup isi ya. Top yang dia kalau dia pakai dia bisa balikin lagi, pakai kena bunga, masukin lagi ke pokok, jadi nggak kena bunga lagi. Kalau kita mau tarik keluar, kenapa? Tak butuh? Top up. Ya bisa, ya revolving. Jadi dia selama 10 tahun kita dikasih line, kredit line sebesar 1 miliar. Kita nggak dikenakan bunga, kecuali kalau duit itu kita pakai buat pakai ya, misalkan pakai 500 juta bayar. Selama itu duit di luar, dia dikenakan bunga. Itu disebut dengan revolving credit. Tapi kalau 200 juta dibalikin, ya kan, bunganya turun. Tapi yang di dalam pagu itu nggak diganggu-ganggu oleh bunganya. Jadi kita diberikan credit line ya, berupa revolving credit tersebut. Atau term loan dengan diberikan jangka waktu. Kalau dia diberikan lump sum diberikan loan, ya udah lo pakai deh tuh untuk kegiatan merger dan acquisition-nya ya. Atau letter of credits ya, LC. Biasanya ini untuk international finance ya dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah mezzanine finance. Mezzanine financing is a hybrid of debt and equity financing ya. That gives the lender the right to convert to equity. Jadi kita dapat duit cash ya dari lender, siapapun lendernya, mau dari Saratoga atau dari manapun ya, dia kasih ke kita dengan klausul mezzanine financing. Jadi kalau misalkan kita nggak sanggup bayar, dia akan convert itu ke equity. Dia akan convert hutang tersebut menjadi equity. Jadi dia mengakuisisi kita punya equity ya. Nah, they have the right to convert menjadi equity in the company in case of default. Kalau terjadi kita non performing ya. Generally after venture capital companies and other senior lenders are paid. Jadi setelah hutang-hutang yang lain dan senior debt-nya ditutup dulu ya. Senior debt, kalau kita default, senior debt ditutup dulu hutang-hutang, kemudian baru kita pinjaman yang mezzanine itu di convert menjadi equity ya. So clear dulu kepada kita punya payable, baru kita kemudian dengan mezzanine baru kita di convert ke, kalau enggak kita bakalan ketika kita di convert duluan, nanti bakalan kita ikut punya utang dong jadinya ya, kalau kita nggak dilunasin dulu tuh kepada senior debt. Ini adalah bagaimana cara kita melakukan pembelian perusahaan itu secara cash ya, menggunakan yes. Silakan. Mau bertanya Pak, dari kelima metode tadi itu yang paling kecil risikonya yang mana ya Pak? Yang paling kecil resikonya, paling minim risikonya. Yang paling minim risikonya cash return from earnings. Betul Pak. Ya, karena kita tidak ada ini ya, tidak ada financing kan?
tidak ada resiko, tapi ada dua perspektif. Resiko kepada bidder atau resiko kepada target. Kepada target yang tidak ada resiko tentu yang cash, yang return earning. Kepada target tidak ada resiko, ya kan? Setuju tidak? Oops, sorry. Oke, putuskah? Ya. Oke, jadi ada dua perspektif terhadap risiko. Satu dari perspektif kita sebagai bidder dan perspektif dari target. Kalau dari perspektif dari bidder, yang paling rendah risikonya yang mana kira-kira? Kalau perspektif dari target, pasti yang paling rendah risikonya adalah yang dia terima cash kan? Setuju, Pak. Selesai masalahnya kan? Setuju? Setuju, Pak. Bagaimana dengan yang dari sisi bidder? Mana yang paling kecil risikonya? Jadi kalau kita lihat yang paling kecil risikonya, kita melihat dari WACC, weighted average cost of capital. Kalau dari loan facility from banks, itu artinya dari cost of debt, ya kan? Kemudian dari bonds, berapa cost kita dari bonds? Berapa kita punya coupon rate dari bonds? Dari mezanin juga ada resiko di situ, di mana dia bisa take control dari company kalau kita default. Jadi dari dia punya pinjaman, dia bisa mengambil alih perusahaan karena bisa saja pinjamannya gede banget kan, sehingga kita equity kita diambil oleh dia, sehingga company menjadi miliknya si lender, ya. So itu yang menjadi yang paling. Jadi kita melihatnya dari sisi tidak saja dari required of return-nya, risk dari required of return, tapi juga dari sisi potensial buyout dari lender, karena ada konversi dari right to convert equity, right to convert the financing dari loan ke equity. Saya, Yos, Pak. Pak, Yos. Siapa tadi yang nanya ya? Pak, kalau Ustaz. teknisnya kan si Yos, Pak, Yos. perusahaan yang dibeli Yos, itu kan oke. pada akhirnya kan Yes. menerima dana pembeliannya itu kan dalam bentuk, ya katakanlah semuanya kan ujungnya cash gitu, Pak, ya, atau minimal saham ya. Betul. Enggak, Pak. Cash ya, kan dalam akhirnya kan dalam Kita bentuk bicara cash masih juga, bicara walaupun cash si biddernya Kita bicara cash. mendapat pembiayaan katakanlah dari bank atau apa ya, pada akhirnya kan tetap si Issuing dia punya bonds yang ya. dibeli itu kan Hmm. dapat duitnya itu cash ya, Pak, ya. Yep. Berarti kan dari sisi si perusahaan yang dibeli Oke. hampir tidak ada risiko ya. Hmm. Ada resiko kalau dia dia ada involving financing. Jadi kalau resikonya adalah Kalau si bisa saja biddernya dia tidak gitu ya. setujui ke financingnya kan? Iya, Si betul. biddernya financingnya tidak disetujui, dia bisa Bang. batal kan? Atau limitnya lebih rendah daripada yang disepakati dari ininya. Jadi sehingga dia harus siapin cash lebih besar dari Oh, si buyer, si bidder, ya kan? Atau kolateral yang tidak dimiliki cukup oleh ya. si bidder tidak mencukupi untuk memenuhi memenuhi 400.000 US dollar in cash. Jadi terpaksa dia harus self finance dari perusahaan. Jawab, Pak. Terima kasih, Pak. Menjawab Pak Yosa? Pak Yos? Alright, good. Ada lagi yang ingin tanyakan yang lain? Alright. Kemudian metode kedua tadi secara purchase by funding cash offers. Yang kedua adalah purchase by share exchange. Ya. A share for share exchange is where one or more
shareholders exchange shares they hold in one company for shares in another company. Jadi dia paper transaction ya, paper to paper. Contohnya adalah ketika sebuah new holding company is put on top of an existing group, shareholder give their shares, ya, shareholder dari perusahaan yang mengakuisisi dia their shares in the new company, ya, to in exchange for shares in the new company. Jadi perusahaan A sebagai bidder memberikan sahamnya dia sebagian kepada new company in exchange untuk shares dari new company tersebut. Jadi dia menggunakan paper transaction. Nah, the new shares dengan penerbitan the new shares dari perusahaan yang bidder kita bisa issue new shares, kita bisa issue saham baru in exchange for the shares in the target company. Kita tukeran saham lu buat gua, nih gua kasih saham buat lu. Tapi saham perusahaan lu punya gue semua sekarang. This is a takeover for paper consideration. Kemudian the new shares also might issued to raise cash on the stock market. Jadi dia terbitkan saham baru sehingga dia dapetin cash di stock market. Yang mana cash tersebut bisa digunakan untuk membeli shares dari si target company. Ya. Jadi dia kejar cash di stock market sehingga dia isu saham baru. Di mana di akhirnya akan terjadi peningkatan di issued shares of the bidding company. Jadi sebelumnya dia 100.000 shares menaik menjadi 110.000 shares untuk melakukan paper takeover dari target company. So far so good. Any questions? Pronto, Pak. Pronto, Pak. Oke, good. Kemudian yang ketiga adalah purchase by convertible loan stock. Ya. Convertible loan stock itu usually refers to loans which may be converted into shares at a later date. Ya. Typically, the lender will receive interest for the duration of the loan and will then either convert the loan principal to the shares atau dia demand repayment, minta balikin pokoknya, depending on which option is the most profitable at the later date. Jadi sekarang jangka waktu 10 tahun nih, dapat convertible loan stock, dia dapat pinjaman loan, kemudian setiap tahun dia bayar bunga kepada lender. Dan di akhir periode si lender punya pilihan, apakah dia minta principal atau dia bisa convert ke stock. Ya. Nah, debenture, loan stock, and preferred shares ini jarang sekali digunakan sebetulnya. Ya. Debenture itu adalah bonds or other debt instrument that is unsecured by collateral, ya. Jadi debenture itu adalah bonds, ya. Tipe bonds yang sifatnya unsecured, nggak pakai collateral, karena tidak ada collateral backing. Jadi betul-betul hanya rely kepada credit worthiness dan reputasi dari issuer dari bonds tersebut. Both corporations and government frequently issue debentures to raise the capital or funds. Jadi kemudian jadi ada baik debenture, loan stock yang convertible loan stock dan preferred shares itu sebenarnya tidak sering digunakan karena pertama akan sulit untuk establish rate of return yang bakal
atraktif kepada target shareholders. Ya. Karena dia udah tinggi itu dia punya coupons ya, sehingga dia akan sulit untuk memberikan return yang atraktif kepada target shareholders. Kemudian effect on gearing levels of the acquiring company. Jadi gearing ini magnifies gains, tetapi also magnifies losses. Kalau investment return itu lebih kecil daripada gearing cost, the borrower may be unable to serve the loan. Ya. Jadi if so, selling some assets may be required to avoid a default. Jadi gearing levels itu bisa magnifies gains but also magnifies kepada losses. Kemudian change in structure of target shareholder portfolios. Bisa terjadi change in structure kalau misalkan kita convert ke stocks. Kalau kita convertible loan stocks, tiba-tiba dia pilih untuk convert menjadi stock, maka shareholder portfolio jadi berubah. Ya, jarang dipakai. Kemudian securities being potentially less marketable and lack of voting rights. Jadi ini juga semakin membuat dia semakin less marketable di pasar. Ini kalau kita purchase by convertible loan stocks. Any questions? Pak, Jerry, untuk convertible loan stock ini ada dampaknya ke harga sahamnya nggak tuh, Pak? Yes. Untuk convertible loan stock ini ada dampaknya ke harga sahamnya nggak tuh? Ini per share-nya gitu. Convertible loan stocks ke harga saham. Oke. Jadi ketika dia terima loans, ya, which may be converted into shares in a later date, ya. Jadi ketika tergantung mana yang paling menguntungkan. Jadi misalkan di akhir periode ini kalau misalkan sahamnya lagi bagus, ya kan, potensial gainnya besar, dia convert kepada stok. Ya udah, kita convert ke stok aja. Nah, atau dia lagi fundamental bagus, bisa convert ke stok karena melihat externalities-nya ini kondisi external environment memberikan positif externalities kepada perusahaan ini. Ya udah, kita convert ke stok aja. Karena nilai stoknya bakal bagus. Ada perusahaan dalam kondisi Covid dia mendapatkan positif externalities. Oke, kita convert ke stok. Misalkan industri kesehatan, ya udah kita convert ke stok deh. Tapi kalau dia lagi industri pariwisata, waduh, gue nggak mau deh convert ke stok, bisa bahaya. Kita minta kembaliin repayment kepada principal. Tergantung dari kondisi industri ketika itu. Menjawab, iya, Pak. Pak Yos, tadi siapa nanya? Iya, Pak. Pak Roy. Iya, Pak, ngerti, Pak. Iya, Pak. Cukup. Iya. Menjawab, Pak Ros, Pak Yos? Iya, Pak, ngerti, Pak. Oke. Tergantung situasi at a later date ya. Kita nggak tahu kan, lagi kondisi Covid, yaudah dia positif externalities atau negatif? Negatif, prinsipal. Nggak mau tahu gitu kan? Sehingga dia terpaksa, dia misalkan nggak cukup dananya, terpaksa dia selling some assets untuk avoid dia default. Tapi kalau dia kondisinya dia mendapat positif externalities dari telekomunikasi, kesehatan, ekspedisi, dia bisa convert ke stok aja deh. Ini aman nih stok ini nih, gitu kan? Oke, any other questions? Alright, good. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah Anda pilih mana? Apa mau pilih cash offer atau paper offer? Ini menjadi pertanyaan yang sulit. Dan ini dilihat lagi dari dua perspektif. Apakah Anda sebagai bidding company ataukah Anda sebagai
target company. Kalau sebagai bidding company perspektif, kalau dia melihat secara dilution dari earning per share, di mana profitability calculation itu berdasarkan income dari its share, dari income its share, maka kalau dia menggunakan paper, maka ini nggak bagus bagi bidding company, karena dari sisi kalau dia purchase-nya menggunakan paper, dari sisi earning per share nggak akan pengaruh, karena dia tidak terima cash. So far so good? Kapis apa yang saya maksud? Kebayang nggak? Kalau dia melihat kepada indikatornya adalah earning per share, kalau dia membeli menggunakan paper, maka dia nggak menarik. Karena kalau dia menggunakan cash, maka earning per share-nya naik. Tapi kalau dia menggunakan paper, earning per share-nya nggak naik. Earning per share-nya yang mana? Punya siapa tuh, Pak? Earning per share-nya yang mana? Punya siapa tuh? Earning per share dari Bidder, bidding. Bidder. Bidder ya? Iya. Sorry, Pak Samsul. Kalau dia kalau dia pakai earning per share, kalau dia menggunakan paper, ketika dia menggunakan paper, cash-nya tidak terganggu kan? Kalau dia menggunakan paper, maka cash-nya tidak terganggu. Ketika dia menggunakan earning per share, maka cash-nya tidak terganggu, maka ini lebih atraktif kepada bidding company karena tidak mengurangi kepada earning per share. Kapis? Jadi ini earning per share ini dia artinya dia bagus. Insert simbol. Oke. Jadi kalau kita berdasarkan earning per share kepada bidding company, dia beli menggunakan paper transaction, tidak mengganggu kepada dia punya cash, maka earning per share-nya dia tetap bagus karena dia tidak nilai income per share-nya dia tidak akan turun. So far so good? Kapis? Pak Jerry, kaitannya apa ya Pak antara EPS sama pembayaran transaksi tersebut? Ini kalau dari sisi pembeli ya, transaksi tersebut. Kan kalau EPS itu kan kaitannya dengan laba rugi, Pak. Kaitannya dengan laba rugi, Pak. Bukan kan uang yang dikeluarkan oleh perusahaan yang pembeli itu kan bukan biaya kan Pak, tapi itu kan investasi kan, investment kalau dari sisi cash flow ya. Artinya kan itu tidak dimasukkan dalam laporan laba rugi, tapi masuk dalam balance sheet Pak. Nah karena tidak dilaporkan, tidak dimasukkan dalam laporan laba rugi, tentunya tidak berpengaruh ke EPS kan Pak. Dimasukkan dalam laporan laba rugi, tentunya tidak berpengaruh ke EPS kan Pak. Oke, jadi ketika kita menggunakan cash, itu berakibat kalau misalkan kita pakai return earning lah, kemudian kita pakai return earningnya itu untuk financing kita punya merger, ya, maka earning per share terpengaruh tidak? Menurut saya tidak pengaruh sih Pak.
Ya karena kan EPS itu kan munculnya di laporan laba rugi, Pak. Sebentar. Iya betul, berpengaruh nggak ketika return earning dananya dipakai? Hubungannya di situ ya. Paham. Iya. Paham, Pak. Iya, paham? Jadi ketika kita pakai cash, maka earning per share kita turun. Iya, dana kita kesedot di situ kan? Iya. Tapi kalau kita menggunakan paper offer, maka EPS kita tidak terpengaruh. Paham, Pak. Masih, Pak Juri. So far so good? Paham, Pak. Oke, cool. Kemudian cost to company. Jadi kalau dari sisi bidding company, cost to company, kalau kita menggunakan loan convertible kalau kita menggunakan convertible loan stocks, maka cost kepada maka itu berakibat positif atau akan menguntungkan kepada bidding company atau merugikan? Kita menggunakan convertible loan stocks, itu dia cash offer ya, itu akan menguntungkan kepada company karena akan memberikan dampak yang bagus. Kenapa? Karena dari sisi cash kita tidak terganggu, tapi kita di finance dari convertible loan stocks ya. Jadi kita tidak terganggu secara cash flow yang kita ada saat ini. Namun akan ada cost to the company dari sisi required rate of return dari convertible loan stocks tersebut. Namun juga ada potensi kepada konversi dari shares, converted into shares. Loan tersebut bisa di-convert ke shares at a later date ya. Depending mana opsi yang paling profitable kepada si lender di akhir periode ya. So it is giving a positive perspektif dari sisi bidder. Kalau saya ada ditanyakan intercept ya. Namun secara gearing, kalau kita menggunakan convertible loan stocks itu beresiko kepada gearingnya, di mana ketika misalkan ternyata dia periode tersebut kita nggak bagus dan si kondisi kita negatif externalities dari kondisi market dan si lender minta itu prinsipalnya dibayar, maka akan ada gearing yang mendapatkan negative impact ya, dimana kita sehingga kita bisa magnify losses. Kenapa? Karena ada kontrol yang diambil alih ya, karena cash tersebut berubah menjadi stocks. Namun bagaimana jika kita menggunakan paper ya untuk kontrol? Jadi kalau kita paper offer kepada company yang target company, maka akan ada minority shareholders ya, minority control dari target company ya. Itu menjadi perspektif yang tidak menarik bagi si bidding company. Nah,
Sehingga dan juga ada share capital yang increase kalau kita menggunakan cash. Jadi kita ada capital increase dan borrowing limit juga increase, ya. Kalau kita borrowing limit maksudnya adalah ketika kita menggunakan cash over, maka ada potensi kepada borrowing limit kita yang juga akan meningkat. Kemudian dari perspektif dari target company, ini biasanya dari sisi taxation, tax. Kalau kita belinya cash, itu taxnya akan gede banget ya bagi si perusahaan yang dibeli. Karena dia terima duit, maka dia harus bayar tax sebagai perusahaan yang menjadi target, yang di-acquired, ya. Akan ada cash, dan itu tidak menarik dibandingkan menggunakan paper. Kalau paper tidak ada tax di sana. Jadi pilih mana, cash atau paper? Ya, ada perspektif tax di sini. Kalau kita cash paksa bayar tax. Kalau kita paper nggak perlu bayar tax. Kemudian dari sisi income, kalau dari paper ya dia cuma terima paper, nggak ada terima duit gitu kan. Secara income dia tidak bisa diakui sebagai income, ya. Kemudian secara future investment, nah di sini paper lebih menarik karena dia bisa menguasai saham minority di perusahaan bidder, ya. Dan dan dia juga bisa mendapatkan potensial peningkatan share price kalau dia menggunakan paper. Namun itu bila tidak terjadi sinergi, maka value dari share tersebut juga bisa turun. Karena kalau misalkan tidak terjadi sinergi setelah saya akuisisi. kalau paper over itu Yes. seperti harga sahamnya gitu ya, Pak ya. Yes, Misalnya paper over, misalnya saham, Yang mana, Pak? pembayarannya menggunakan saham. Nah, kalau misalnya nilainya itu turun gitu, Pak. Tadi kan Bapak singgung juga. Atau dalam kontraknya itu apakah memang pakai nilai tetap itu, fixed value gitu, Pak? Karena kan bisa saja pada saat di awal gitu mereka menyepakati dengan harga sekian gitu ya. Nah, ternyata pada saat mau pembayaran harga sahamnya si biddernya itu turun gitu. Sehingga kan harga persentase pembeliannya kan jadi merugikan si ini perusahaan yang dibeli gitu, Pak. Nah, itu pakai harganya itu ikut pasar atau disepakati dengan harga berapa gitu dalam kontrak gitu, Pak? Biasanya. Oh, oke. Ada 2 clause di situ. Bisa dia menggunakan ketika kita ngebid kan, ketika kita melakukan bidding kan kita belinya buy low harga. Misalkan ketika kita melakukan valuasi kan kita ini misalkan harga market 10, kita valuasi harganya 8, kita nggak mungkin beli 10 kan, kita pasti ngebid di harga 7 lah gitu kan. Jadi tergantung ketika kita ngebid yang pertama ya, ketika kita setelah melakukan valuasi kita bid, kita kan masukin penawaran ya, ketika kita sifatnya auction ya, kalau kita auction. Jadi ketika kita dengan harga yang paling tinggi, maka misalkan harga market sekarang 10, kita beli di 8 ya, karena kita melihat valuasinya maksimal 8. So that's it. Jadi kita beli di harga 8, nggak mesti di harga 10. Belum, Pak. Pak Yos? Belum, Pak. Oke. Ketika kemarin kita melakukan valuasi, kemudian kita melihat harga value
yang kita lihat per share-nya itu di bawah dari harga market. Apakah kita melakukan bidding di harga market? Ketika kita melakukan auction, open bid-nya itu tidak di harga market, pasti di bawah harga market. Misalkan harga marketnya 10, ya, open bid di harga 5 mungkin, atau di harga 6, atau di harga 7. Nah, kita langsung ngebid di harga berapa, siapa yang penawaran terakhir, dia yang menang. Jadi kita tidak menentukan, oke, saya bid di harga sekian ya, fix gitu. No. Itu kalau konsepnya menggunakan auction. Tapi kalau dia menggunakan one on one, yang menggunakan yang dia selected yang hanya satu-satu gitu ya, itu kita bisa deal di harga kesepakatan yang kita sepakati gitu, dan diberikan jangka waktu. Misalkan sekarang harga market value-nya 10, oke, kita deal di 8 ya gitu ya. Oke, sampai jangka waktu berapa lama? Lewat jangka waktu tersebut ya kita kesepakatannya batal. Itu juga bisa menjadi alternatif. Kebayang Pak Yos? Ya Pak, mungkin kalau misalnya kan gini Pak, PTA misalnya mau mengakuisisi PT B gitu Pak ya, lalu mereka PTA ini membayarkannya dengan menggunakan sahamnya atau apa tadi istilahnya itu Pak ya? Iya, paper itu. Nah, kalau seandainya si PTA tadi mau menguasai kepemilikan, membeli si PTB itu 100%, tapi dengan sahamnya dia. Nah, otomatis kan si PTB memiliki kepemilikan saham menjadi di PTA, bukan begitu Pak? Dengan adanya pembelian saham, akuisisi dengan menggunakan saham. Share exchange. Katakanlah share exchange. dia PTB saham punya saham di A, minoritas PTA gitu Pak punya ya. saham di B. PTB-nya ada saham minoritas di A gitu. Ya. Seandainya nilai yang tadi itu Oke, terus diasumsikan oleh pihak B sudah mencukupi pada saat kontrak gitu. Nah, pada saat berjalan kan ada kemungkinan nilai saham yang dimilikinya tadi itu ternyata turun gitu kan Pak ya. Nah, itu kan menjadi turun. lebih berisiko ke si PTB itu ya Pak ya. Jadi Pemilik sahamnya, sorry. Gitu Pak. iya, betul. Jadi kan ini ada clause-nya di dalam. Misalkan clause-nya kita floating. Jadi harga kita transaksi berdasarkan hari itu gitu. Berapa nilai saham hari itu. Itu floating. Atau kita fix ya. Tapi ada resiko di sana. Jadi resikonya itu resikonya itu dimana kalau harga PTB itu dia lebih tinggi daripada market, dia yang untung si bidder kan? Betul, Pak. Yang untung si bidder kan? Nah, terus kalau misalkan harga si biddernya itu dia lebih tinggi daripada yang kemarin, yang untung si target kan? Iya. Nah, jadi itu kan menjadi trade off mereka berdua kan? Kalau mereka sepakat untuk itu no issues karena sudah fix, dia udah kunci, dia udah lock. Berapapun harga naik turun dia udah kunci, silahkan fix price. Jadi itu sudah menjadi konsekuensi di dalam transaksi tersebut. Kan itu kalau berlaku kepada kedua belah pihak kan? Kebanyakan pakai nilai fixed value atau ada unsur floating tadi bagaimana? Pak? Kebanyakan pakai nilai fixed value atau floating. Dua-duanya dijalankan. Ada yang pakai variabel, ada yang pakai fix. Ada yang floating, ada yang fix ya, bukan variabel. Ada yang floating, ada yang fix. Ada yang kita transaksi berdasarkan floating. Berapapun harga saat itu kita jalankan. Tapi ada orang nggak siap dong. Waduh, gue nggak mungkin main floating. Gue maunya fix di segini deh. Ya, fix.
fixed rate. Oke. Kalau misalkan ternyata dia di bawah itu, ya, kalau dia di atas itu gue exercise. Nah, kalau dia di atas itu gue exercise nih. Tapi kalau dia misalkan di bawah, ya mau nggak mau juga harus di exercise, karena kita udah sepakat kan. Kecuali dia mau pakai ini ya, kecuali dia mau dia beli premi. Jadi pakai alat lagi, dia pakainya itu dia pakai straddle. Pakai straddle lagi. Tapi itu jarang digunakan sih. Kalau dia pakai pakai options ya, put and call ya. Kalau dia pakai put and call, dia beda lagi. Jadi dia ketika jadi kalau dia pakai put and call, kalau dia put artinya ketika harganya jatuh, dia nggak bisa, dia pasti jual di atas. Nggak, dia kan dia bukan jual beli, dia kan cuma beli doang. Jadi opsinya yang fix dan yang floating, ya. Karena nggak mungkin juga pakai put and call di sini. Put and call itu untuk saham. Walaupun ini juga bisa terjadi kan di saham juga ini kan. Oh, sorry. Bisa. Jadi dia beli premi ya. Dia beli dia beli call. Jadi call premi. Jadi gini, kalau misalkan harganya misalkan sekarang harga 10. Tiba-tiba harganya di 100 jadi 15. Dia bisa exercise, dia punya call di harga 10 karena dia bayar premi di situ. Jadi dia beli premi lagi untuk dia bisa exercise di harga 10. Karena dia udah beli premi. Ya. Jadi untuk menjaga resiko kalau harga sahamnya naik. Buyback maksudnya, Pak. Bayang? Buyback maksudnya, Pak. Bukan buyback. Dia bayar premi untuk beli di harga 10. Jadi kalau misalkan harganya naik 15, dia exercise, dia asuransi punya gitu Pak ya, jadi options untuk beli di harga 10. Seperti asuransi gitu Pak ya, jadi Pak. Ya, dia jaga, itu namanya put and call option. Put and call option. Put dia right to sell, tapi kita nggak pakai, kita pakai call, right to buy. Ya. Right to buy di harga 10. Kalau harganya kalau dia harganya naik 15, dia beli di 10. Tapi kalau harganya turun ke 18, dia beli di harga 18, Pak. Berarti kalau Dia kayak nggak gitu mungkin beli di balik harga lagi 10. pada saat di Dia beli di harga perjanjian ya, Pak 18. ya. Berarti kalau kayak gitu balik lagi pada iya, karena kan kalau nggak ada juga nggak Iya, bakal bisa dilakukan legalnya semua itu bermain. kan, Pak. Iya, karena kan kalau nggak ada juga nggak bakal bisa dilakukan semua itu kan. Setuju. Nah, disinilah peran legal. Jadi ketika sekarang harganya kita 10 nih, dengan kita beli buy options atau call options. Kalau dia naik harganya, kita punya hak tetap beli di harga 10. Tapi kalau harganya turun ke 18, kita nggak mungkin beli di harga 10, kita beli 18 dong. Ketika harga turun, kita beli harga di bawah. Tapi ketika harga naik, kita beli di harga 10 karena kita udah beli call options di situ. Dan ini dia daftarkan dulu, dia beli optionsnya untuk berapa shares. Dia saya beli call options sebanyak 100.000 shares. Berapa bayar preminya? Jadi ketika harganya tetap 10, itu optionsnya nggak di-exercise, dia bayar preminya aja. Ya, karena dia udah bayar premi ya. Tapi kalau dia nggak exercise, dia punya options. Tetapi kalau harganya dia naik ke 15, gue exercise, gue punya options. Saya beli di harga 10. Kapis? Kebayang Bapak Ibu? Oke, Pak. Oke, good. Pertanyaan bagus sekali Pak Yos. Udah membayangkan resikonya. Jadi sehingga kita berdiskusi sedikit untuk topik investment di put and call options. Nanti kalau seharusnya kalau ada kelas investment, nanti Anda akan belajar itu. Alright, cool. Kemudian berikutnya adalah mezzanine finance. Mezzanine finance itu adalah hybrid antara debt dan equity financing.
that gives the lender the right to convert to an equity interest in the company kalau terjadi default. Ya, setelah dilakukan pembayaran kepada venture capital dan senior debt-nya dia. Bidding companies has arranged loans that is short to medium term dan dia itu unsecured, attract high rate of interest, dan give mezzanine financing itu give lender the option to exchange the loan for shares after the takeover. Ya, options itu disebut dengan mezzanine financing. Ya. Jadi ini di Amerika ya sekarang mezzanine ini yang paling marak ya. Jadi karena ada dia itu hybrid, gak cuma debt doang, ada equity-nya juga, ada hybrid debt dan equity financing, dan dia bisa convert ke shares after the takeover. Kemudian yang terakhir adalah earn out arrangement. Ya. Earn out arrangement adalah contractual provision stating that the seller of a business is to obtain future compensation in the business. Ya. To achieve certain financial goals. To obtain future compensation if the business achieve certain financial goals. Jadi kalau misalkan dia mencapai target, ya, dia akan lunasi gitu ya, lunasi dia punya utang, loans. Ya. The earn out eliminates uncertainty for the buyer, as they only pay a portion of sale price upfront and the remain based on future performance. Jadi dia bayar dulu dia bayar paid-nya kepada paid-nya dia upfront, tapi pelunasannya menunggu future performance. Purchase consideration may not all be paid at the time of acquisition. Part of it may be deferred, payable on target company reaching certain performance targets. Jadi si lender dia harus tunggu si target company reaching performance targetnya dia untuk melunasi dia punya utang. So this is paling menguntungkan bagi company ya, karena kalau perusahaannya misalkan lagi COVID, ya dia nggak perlu bayar dulu, tunggu kondisi membaik baru dia bayar. So ini betul-betul menyenangkan kepada si Pak Jiri, borrower ya. Pak mau nanya, Alright. yang mezzanine Any line questions? tadi, Yes. apakah bisa dipakai perusahaan dari perusahaan yang biasa aja menjadi go public, Pak, penggunaannya, Pak? Dari perusahaan yang biasa aja menjadi go public, Pak, penggunaannya, Pak. Oke. Jadi Iya, Pak, betul, Pak. Jadi kita mau go public rencananya gitu. Iya, Pak, betul, Pak. Go public kenapa pakai Ya, mezzanine? misalkan kalau Kita go pakai public kan kita metode kan yang dapat mezzanine dana. ini, Pak, gitu. Ya, misalkan kalau pakai bisa nggak, Pak? Mezzanine ini, Pak. Gitu. Ya, mezzanine ini. Bisa nggak, Pak? Oke, sebentar. Ini dua topik yang berbeda. Ketika kita kita IPO nih ya. Kita IPO tujuannya apa? Kan to generate cash. Iya, Pak. Iya kan? Ya. Kita dapat cash Ya, Pak. cash segar kan? Kita issue saham, oke, kita issue shares, kemudian kita jual IPO. Kita dapat dana segar kan? Ya. Jadi itu udah topik yang berbeda. Mezzanine adalah kita pinjem nih berupa hybrid, berupa debt maupun equity financing, ya, yang mana gives si pemberi pinjaman the right to convert menjadi equity kalau perusahaannya dia macet atau perusahaannya dia nggak sanggup bayar, Pak. melunasi gitu ya, maka itu di convert menjadi equity. Tetapi setelah kewajiban-kewajibannya kepada senior debt, Oke, Pak. itu dilunasi. Makasih, Pak. Oke, Pak. Oke? Makasih, Pak. Oke, good. Alright, any other questions? No, oke. So kita masih ada waktu sejam lagi, 1,5-1,4 jam untuk Anda presentasi Pak Jerry, tugasnya. mau nanya sedikit, Alright, Pak. so saya stop share. Pak Jerry, Yes, Misalnya nih Pak, boleh silakan. perusahaan A sebagai leader, perusahaan B sebagai
target perusahaan. Bisa nggak Pak perusahaan A ini mengajukan loan ke bank tapi dengan menjaminkan perusahaan B yang akan diakuisisi ini Pak? Menjaminkan perusahaan B Jadi yang sebagai akan diakuisisi. jaminan pinjamannya Pak aset-aset perusahaan B ini. Jadi kayak apa ya? Jadi Ya, ya memang bisa Pak, tentu bisa sekali, karena memang yang jamak seperti itu Pak. Jadi perusahaan yang dibeli ini kan sama kayak kita beli rumah Pak. Sekarang saya nih mau beli rumahnya Pak Fernando, ngajuin pinjaman ke bank. rumahnya. Kolateralnya Iya, dari mana Pak? Dari rumah yang dibeli kan? Iya Pak. Jadi ini memang hal yang dilakukan oleh bank kalau kita mengajukan pinjaman. Jadi yang di appraise adalah kolateral dari perusahaan yang kita beli. Kan tujuannya kita mau beli perusahaan itu. Oke, jadi pabriknya, mesinnya di appraise, berapa nilainya? Dan bank akan berikan Dari nilai valuasinya loan to Pak. value sebesar 70%. Dari nilai valuasinya Pak. Dari Jadi si loan to bidder ini valuation-nya 70%. kasarnya paling kotornya cuma keluar 30% dari cost ya Pak ya. Kasarnya paling kotornya cuma keluar 30% dari 30% dia self financing dari total. Kalau itu nama Karena bank itunya apa Pak? batasi 70%. Nama apa sih? Menjawab Itu nama itunya apa? Nama apa sih? kreditnya. Nama kreditnya itu bisa Kredit investasi Pak ya? Kredit investasi Pak ya? Iya. Karena kita Iya. kan mengakuisisi kan, kita investasi Oke Pak, di situ makasih kan. Pak. Iya. Menjawab? Oke Pak, makasih Pak. Oke, good questions. Any other questions? Oke, kalau tidak ada saya stop sharing. Silahkan kelompok mana yang mau presentasi duluan untuk valuasinya.